Ya kalau titik amannya ya 80.000 lah kan gitu. 80. Nah itu buat warga Subang yang kepingin mendaftar sebagai calon perseorangan, amannya 80.000 dukungan. Kita lagi melaksanakan lomba atau sayembara pembuatan maskot. Juga pembuatan jingle pilkada. Ini salah satu untuk menarik peminat dari semua unsur kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Subang supaya berpartisipasi secara langsung. Nah kita mengangkat temanya itu leuit, kalau bahasa Subang atau bahasa Sundanya itu leuit. Kita ingin mengembalikan kejayaan dari Kabupaten Subang itu sendiri. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang. Dan tentu saja saya sudah bersama Bapak Ketua KPU Kabupaten Subang, Bapak Abdul Muhyi. Ya Pak. Siap. Selamat siang Kang. Siap. Terima kasih sudah diterima di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Nah, sehat Kang? Alhamdulillah. Ya. Repot apa sekarang ini? Waduh, lumayan nih. Pasca pemilu kemarin, pasca Lebaran. Pasca Lebaran ya. Ya, ketika beres Lebaran ya harus kembali lagi dengan aktivitas. Dengan hari ini kita juga masuk tahapan-tahapan krusial. Tahapan krusial. Apa itu Kang? Krusialnya? Nah, kebetulan kan kalau dilihat dari tahapan pemilu kan sudah masuk di tanggal 26 Januari kemarin. Iya. Kita sudah masuk ke tahapan pemilu, cuman masih agak longgar lah. Cuman untuk pasca pemilu dan pasca Idul Fitri hari ini kita sudah masuk ke tahapan krusial. Yang pertama ini ke tahapan mulai rekrutmen badan ad hoc. Pada PPK. PPK, Oke. PPK maupun PPS. PPS. Nah, karena memang sesuai dengan arahan dari KPU RI, kita ini melaksanakan seleksi secara terbuka. Ya. Jadi secara terbuka. Jadi artinya mau kemarin yang istilahnya menjadi badan ad hoc pada pelaksanaan pemilu 2019 dan juga mungkin ada peminat baru untuk mendaftar menjadi badan ad hoc baik PPK maupun PPS. Nah, sekarang secara terbuka kita melaksanakan seleksi gitu. Kemarin kita buka seleksi PPK ini pada tanggal 17 April kemarin. Alhamdulillah pada hari ini masuk ke hari terakhir. Hari terakhir Nanti kita akan tutup pada pukul 23.59. Jadi memang ada kesempatan lah beberapa jam lagi sampai ke 23.59 keterkaitan dengan kegiatan rekrutmen PPK. Terus yang selanjutnya di tanggal 5 di bulan depan, tanggal 5 Mei kita juga sudah memulai pengumpulan syarat untuk calon perseorangan. Oke. Sebelum itu Kang, sebelum sampai ke sana, saya mau nanya, kalau dari pengamatan sekilas, PPK yang berminat mendaftar PPK itu banyak yang baru nggak? Kalau saya lihat dipastikan banyak yang baru. Oh, banyak yang baru. Yang baru kalau kita kalkulasi kan yang lama yang kemarin ikut di PPK Pemilu 2024 kemarin kan ada 150 orang. Sementara yang kemarin per tanggal 28 belum kita cek yang hari ini kan itu kisaran 716 Oke. orang yang daftar, berarti kan
sisanya itu baru. Oh, siap-siap. Sisanya baru. Ya, alhamdulillah lah antusiasnya, saya pikir ini luar biasa. Mudah-mudahan dari hasil seleksi ini sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan lah terkait dengan rekrutmen PPK ini. Kalau tadi soal pendaftaran calon independen, boleh Kang dijelaskan? Nah, untuk calon perseorangan, kalau Bahasanya perseorangan ya, ya non partai. perseorangan, karena memang bahasa undang-undang ini nggak ada independen tapi Iya, perseorangan. perseorangan. Jadi calon perseorangan ini kita akan mulai di tanggal 5 Mei itu kita akan ini sampai ke 26 Agustus lah, sampai ke pendaftaran termasuk calon dari partai politik. Iya. Nah, dari mulai tanggal 5 bulan depan ini kita mungkin dari calon perseorangan mengumpulkan dukungan Iya. dari masyarakat, dari pemilih, karena memang kita ini di atas 1 juta untuk Iya. pemilihnya. Kita kan di 1.193.642 Iya. pemilih berdasarkan DPT pemilu tahun 2024 kemarin, maka kita jatuhnya berdasarkan undang-undang ini di 6,5%. 6,5% berarti Berarti 77.684 lah. gede kurang juga. lebih seperti itulah. Jadi memang keterkaitan dengan dukungan ini karena memang sudah ditentukan. Iya, ada undang-undang ya. Dukungan ya, kalau titik amannya ya 80.000 lah kan gitu. 80. Nah, itu buat warga Subang yang kepingin mendaftar sebagai calon perseorangan, amannya 80.000 dukungan. Karena 80.000 itu kan juga pasti ada yang double Iya, dukungan, iya, ada betul. yang memang nanti kita juga verifikasi. Verifikasi. Lawan verifikasi, artinya kalau seandainya lebih banyak, ini lebih bagus. Karena memang untuk keterkaitan dengan dukungan ini tidak hanya KTP saja yang nanti dikumpulkan. Apa itu, Tapi surat dukungan juga ada. Jadi antara surat dukungan dengan KTP ini Sinkron. sinkron kan Oke. gitu. Jadi nanti surat dukungan juga KTP-nya ada. Nanti pada tahapan berikutnya ini ada verifikasi faktual. Berarti memang nggak gampang ya. Iya. Lumayan gitu. Lumayan. Kang, kalau kita melihat sedikit evaluasi ke pemilu, itu tingkat partisipasi berapa, Kang? Berapa persen, Kang? Kalau pemilu kemarin kita ada peningkatan. Ya. Dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. 2019 ya. 2019 partisipasi kita di 82%. Dan alhamdulillah untuk pemilu tahun 2024 kemarin kita ada peningkatan di 83,60 sekian persen lah. Jadi artinya ada peningkatan 1% lebih. Nah, saya pikir sangat memuaskan lah untuk keterima, walaupun memang kalau dilihat target dari kemarin ini, kita 85%. Oke. 85%, cuman ya kemampuannya cuman 80. Apa masalah utama, Kang, sehingga tidak tercapai 85%? Ya, saya pikir kita juga perlu mengkaji keterkaitan dengan jumlah partisipasi, karena memang saya pikir juga di data pemilih ini salah satu yang kita coba perlu analisa, perlu kita kaji. Yang pertama keterkaitan dengan persoalan model orang dalam gangguan kejiwaannya. Oh, oke. Nah, saya pikir orang yang dalam gangguan kejiwaannya itu tidak mungkin kita coret
kalau seandainya tidak ada keterangan dari pihak berwenang. Dalam hal ini adalah dokter jiwa kan itu. Nah, selama dia tidak ada surat keterangan dari pihak terkait atau istilahnya dari dokter jiwa, secara otomatis juga dia tidak akan dicoret. Iya, kan gitu. dari Nah, DPT konsekuensinya masih ada, kalau tidak dicoret dan kita juga tidak bisa berkeyakinan bahwasannya dia pas hari A itu menggunakan hak pilihnya. Emang banyak nah, kan itu sudah dipastikan kan itu. Iya, emang banyak ini jumlahnya yang kita. Kalau kita lihat berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan memang tidak terlalu banyak, hanya di angka puluhan orang. Tapi kan itu salah satu yang memang istilahnya juga perlu kita perhatikan. Kalau pekerja migran yang perantauan gitu, kalau yang nggak pulang, pekerja migran kebetulan ada sistem yang berbeda dengan 2019 dengan 2024 ini di pemilu kemarin. Kalau 2019 kita masih menganut de facto dan de jure. Nah, kalau untuk 2024 ini kita mengacu pada de jure. de jure. Nah, de jure ini artinya walaupun dia istilahnya berada di luar daerah, antar kabupaten atau antar provinsi maupun di antar negara, kalau seandainya dia KTP-nya di Kabupaten Subang, dia dipastikan tercatat sebagai tercatat di Subang. Makanya kemarin juga data pemilih 2024 ini agak lebih akurat lah dibandingkan dengan 2019. Tapi tetap kalau pindah pemilih berarti dia tercatat sebagai mana kan? Tetap Subang juga. Kalau pindah memilih kan syarat pemindah memilih ini kan salah satu syarat utamanya adalah dia harus terdaftar dalam DPT. Iya. Nah, maka dia bisa pindah memilih. Itu tetap tercatat sebagai DPT Subang. Nah, kalau DPT-nya DPT Subang. Contohnya dia ternyata pas hari H itu dipastikan bekerja di Jakarta. Iya. Nah, makanya dia bisa mengurus pindah memilih untuk ke Jakarta. Cuman bedanya itu surat suaranya itu tidak semua dikasih. Kalau beda dengan DPT murni kan, kalau orang Subang pasti dikasih 5 surat suara, kalau Jakarta pasti cuma 1 suara, 1 surat suara. Nah, nanti bagaimana nih soal partisipasi di pemilu sama di pilkada? Bagaimana nanti? Ada penurunan nggak kira-kira? Ya, kalau kita lihat beberapa pengalaman sebelumnya baik di pilkada maupun di pemilu, memang ada tren, bukan tren memang faktanya kan seperti itu. Jadi antara partisipasi pemilu dengan partisipasi pilkada ini lebih tinggi pemilu. Ya. Mungkin persoalannya juga artinya efek domino dari semua unsur bekerja kan. Kalau pemilu kan semua unsur hampir semua bekerja. Terus juga lebih banyak. Iya. Ada tim sukses, ada istilahnya tim dari partai itu sendiri, juga ada tim sukses dari pilpres, pasangan calon. Dan dari sisi ketokohan, pastinya banyak orang yang bergerak lah. Artinya dari sisi itu ini sangat juga berpengaruh. Nah, kalau kita lihat di pilkada ini kan, kalau ada 5 pasang calon contohnya, pasti kan hanya ruang lingkup yang 5 itu saja yang memang istilahnya bergerak. Tapi kita juga tidak pesimis dalam hal tersebut. Yang terpenting kita kerjasama dan ikhtiar dari semua stakeholder dan semua pemangku kepentingan. Mudah-mudahan partisipasi ini juga tidak jauh berbeda dengan partisipasi pemilu kemarin. Nah, kalau kita lihat di pilkada 2018, kita itu partisipasi itu di 77%. 77% untuk partisipasi pemilih. Ya, mudah-mudahan di 2024
2024 yang nanti kita akan laksanakan 27 November 2024 ini bisa Tetap di 80-an ya. Ya mudah-mudahan kalau kita target mudah-mudahan lebih dari 80% lah Kang. Nah, Kang, tentu saja dengan keyakinan itu mestinya pasti KPU Subang punya strategi itu. Apa Kang? Mungkin untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam pilkada. Nah, kalau terkait dengan partisipasi, tentunya kita juga akan berusaha dan berikhtiar sekemampuan kita. Tentunya dengan pola dan strategi-strategi yang coba kita maksimalkan. Salah satunya yang hari ini kita lagi jalankan, kita lagi melaksanakan lomba atau sayembara pembuatan maskot. Oke, maskot. Apa itu Kang maskotnya kira-kira? Juga pembuatan jingle pilkada. Maskot dan jingle. Ya, jingle pilkada. Nah, sengaja kita tidak langsung kita buat. Sebetulnya kan kita bisa saja langsung kita buat maskot oleh tim kita di KPU Kabupaten Subang. Termasuk juga jingle bisa saja kita langsung kita buat kan gitu. Dengan kreativitas atau istilahnya kita minta ke beberapa pihak untuk dibuatkan. Tapi kenapa kita sayembarakan atau kita lombakan? Ini salah satu untuk menarik peminat dari semua unsur kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Subang supaya berpartisipasi secara langsung. Apalagi maskot ini, keluarnya ini kan kita maskot yang istilahnya punya ciri khas atau budaya di Kabupaten Subang yang kita kearifan lokal Subang ya berarti ya. Kearifan lokal Subang. Nah, kita mengangkat temanya itu leuit. Kalau bahasa Subang atau bahasa Sundanya itu leuit. Leuit itu bahasanya lumbung padi. Oh, lumbung padi. Lumbung padi. Kenapa Kang lumbung padi, Kang? Nah, kebetulan keterkaitan kenapa kita mengangkat lumbung padi terus leuit ini ya kita ingin mengembalikan kejayaan dari Kabupaten Subang itu sendiri. Ya, bicara lumbung padi kan ini salah satu simbol bagaimana kesejahteraan ini menjadi satu faktor yang sangat penting saya pikir. Apalagi berbicara pilkada. Iya. Ya, salah satu tujuan pilkada ini kan juga bagaimana kesejahteraan masyarakat, rakyat, khususnya di Kabupaten Subang ini bisa lebih baik kan gitu. Maka kita angkat leuit atau lumbung padi ini karena Subang ini salah satu lumbung padi nasional, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ya saya pikir tidak ada salahnya ini sebagai bentuk dorongan moral dan tanggung jawab moral dan kepedulian kita. Bagaimana leuit ini menjadi simbol bahwasanya Subang ini harus menjadi daerah yang istilahnya mempertahankan potensi-potensi daerahnya itu sendiri. Ya, kita juga bukan berarti kita tidak sepakat terhadap perkembangan zaman yang hari ini industrialisasi makin banyak di beberapa daerah khususnya di wilayah Kabupaten Subang. Akan tetapi kan ini butuh juga keseimbangan alamnya, artinya stabilitas alam ini juga harus kita perhatikan kan gitu. Termasuk juga stabilitas ketahanan pangannya juga harus kita perhatikan. Kalau Akang bisa lihat di daerah-daerah Subang atau wilayah-wilayah Subang yang istilahnya banyak pesawahan, dan saya yakin orang yang punya sawah di Kabupaten Subang ini sudah dipastikan dia di rumahnya tidak punya padi kan gitu. Kok karena bisa gitu kan biasanya panen, kan kalau orang punya sawah dia pasti punya stok tuh. Iya. Paling tidak berapa kuintal gitu. Kalau dulu zaman saya kecil tahun 80-an atau 90-an ini kan orang yang punya sawah dipastikan
Tidak punya. Dia punya Oh, kalau dulu pasti stok, punya kalau dulu ya stok. padi kan gitu. Iya. Karena punya lumbung, punya ini kan gitu. Kalau sekarang saya yakin sudah kita pastikan tidak ada. Kenapa itu, Kang? Ya, saya pikir mungkin juga ini menjadi persoalan tersendiri buat kita. Artinya memang padi ini karena memang menjadi ciri khas dan andalan di Kabupaten Subang, saya pikir ini juga harus kita lestarikan. Gitu. Iya. Nah, ini sebagai ikhtiar dan upaya kita bagaimana menyeimbangkan potensi-potensi yang ada di Subang khususnya terkait dengan padi ini juga harus kita ini artinya ini menjadi spirit bersama lah kan gitu. Spirit bersama untuk bagaimana potensi-potensi daerah ini juga harus terperhatikan, jangan sampai karena bicara kemajuan dan bicara industrialisasi tapi tidak mempertimbangkan lahan-lahan yang memang produktif. Saya pikir juga harus dipertimbangkan walaupun ada perda RT RW yang memang menjadi penyeimbang atau menjadi pedoman untuk bagaimana dilakukan industrialisasi itu sendiri. Ya. Saya pikir berarti Kang boleh nggak kalau saya sebut bahwa di balik pemilihan tema atau lumbung padi lumbung padi itu ada sedikit kekhawatiran itu setidaknya dari teman-teman KPU Subang bahwa ini jangan-jangan ke depan ini kita makin sulit mempertahankan status lumbung padi nasional gitu misalnya. Jadi gini Kang, jadi kalau saya lihat di daerah-daerah khususnya di kampung saya, contoh kalau sekarang lagi panen nih. Ya. Jadi kalau dulu mudah untuk cari orang pegawai untuk istilahnya memanen, atau istilahnya menanam padi lah. Kalau bahasa Sundanya tandur. Tandur ya. Nah dulu kita dengan mudah cari orang untuk atau tenaga tandur itu ya. Ahli dalam istilahnya menanam padi itu masih gampang. Kalau saya yakin untuk sekarang ini sulit gitu. Padahal itu salah satu yang memang istilahnya lahan pekerjaan ya sesuatu hal yang memang bukan sesuatu hal yang dianggap mundur kan gitu. Tapi kan ternyata kan kita juga butuh istilahnya keterkaitan dengan hasil panen ini juga kita nikmati bersama. Termasuk juga keterkaitan dengan ketika kita panen kan hampir semua ini pakai mesin. Kalau dulu kan ada istilah orang ketika tandur ini punya ceblokan atau nyeblok lah kan itu. Apa itu? Jadi, ya ketika dia nanam padi, maka dia juga yang istilahnya memanen. Gitu. Jadi istilahnya yang punya padi, yang punya sawah dengan yang istilahnya yang memanen, mengelola. Istilahnya kalau saya ini paruan lah kan gitu. Ini dia langsung kan gitu. Kalau sekarang nggak berbeda. Kita ketika mau nanam, istilah kita ketika mau tandur, si yang punya sawah itu harus cari dulu, kontak dulu ke beberapa pihak. Dan sekarang juga kan ada yang memang istilahnya bergerak di bidang itu, ini berkelompok gitu. Jadi si yang punya sawah itu harus kontak dulu si ketua kelompok tersebut dan harus buat jadwal. Jadi nggak bisa sembarangan hari ini butuh hari ini bisa dilakukan. Kalau sudah panen raya, kebutuhan tenaga itu sangat penting itu ya. Sangat penting kan gitu. Nah ini juga menjadi saya pikir jadi persoalan khusus kan. Ya keterlibatan kita semua sebetulnya bukan satu pihak atau dua pihak yang istilahnya bertanggung jawab. Saya pikir ini merupakan tanggung jawab bersama dari semua unsur. Ya kita walaupun kita sebagai bukan lembaga leading sektor dalam bidang itu ya harus sebagai bentuk moral atau dukungan moral kita juga berkewajiban untuk bagaimana mendorong, bagaimana kita juga istilahnya mendukung supaya masyarakat ini bisa
lebih percaya diri dengan dunia pertanian kan Iya, gitu. Jangan mentang-mentang hari ini sudah berkembang dijual contohnya sawahnya untuk beli motor atau beli mobil, ketika mobilnya Iya, sudah iya. tidak ada juga pada akhirnya dia juga kehilangan mata pencarian, kehilangan dengan Kang, begitu Bang. berarti nanti tema lumbung padi sama liut tadi, apa? Liut, liut, Leit. leit, Leit. leit. Itu berarti tidak hanya di tidak hanya di logo atau di jingle aja ya. Berarti mestinya ada semacam arah-arahan atau apa yang lebih menyimpulkan itu supaya masyarakat lebih kena lagi gitu. Apakah ada gitu? Untuk meningkatkan partisipasi. Iya. Terkait ini tadi tema lumbung. Oh gitu. Lumbung padi. Ya saya pikir kita terkait dengan lomba maskot ini kan secara terbuka, secara keseluruhan. Termasuk nanti kan kita akan umumkan pemenangnya itu pada saat nanti kita akan laksanakan launching secara kolosal. Oh, oke. Yang nantinya kita mengundang dari semua unsur masyarakat, termasuk juga kita akan menunggu terbentuknya badan ad hoc. Salah satunya adalah PPK untuk bisa kumpul di satu tempat, kita umumkan pemenang, loitnya, termasuk kita munculkan atau kita salah satu maskot Pilkada Subang lah. Salah satu maskot Pilkada Subang yang sekiranya bisa mendorong semangat masyarakat untuk bisa kembali ke pertanian, yang saya pikir ini merupakan potensi Subang yang memang harus kita pertahankan. Oke, mantap. Nah, Kang, yang terakhir nih, apa yang Pak Ketua mau sampaikan kepada para calon pemilih di Pilkada di Kabupaten Subang? Harapannya apa? Harapan KPU Kabupaten Subang terhadap para pemilih? Mangga, Kang, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan, karena ini momentum, saya pikir kita ingin menyampaikan yang pertama, ucapan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kabupaten Subang, yang istilahnya secara langsung sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin. Karena berkat partisipasi semua unsur lapisan masyarakat, pemilu bisa berjalan, pemilu bisa sukses, kondusif, dan dengan hasil memuaskan lah kan. Nah, terus selanjutnya harapan kami Kabupaten Subang dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 nanti yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November nanti, kita harapkan pemilih khususnya masyarakat Kabupaten Subang ini bisa istilahnya datang ke TPS dan kita bisa ulangi keberhasilan kemarin di tahun 2024. Kemarin kita ulangi di Pilkada tahun 2024 yang kita akan laksanakan. Nah, saya pikir Pilkada ini merupakan momentum yang sangat penting untuk bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita juga melanjutkan segala hal yang memang sekiranya bisa kita perbaiki, sekiranya kita bisa lanjutkan, dan sekiranya kita bisa pertahankan terkait dengan potensi daerah yang istilahnya ini ya. Saya pikir Pilkada ini merupakan momentum yang sangat penting sehingga satu suara pun masyarakat Subang ini sangat berarti kan, gitu. Karena satu suara pemilih sangat berarti untuk memilih pemimpin Subang yang memang sesuai harapan bersama kan gitu.
Jadi ada istilah pemimpin yang baik ini akan didukung oleh semua pemilih yang istilahnya punya kepedulian terhadap Subang, punya tanggung jawab terhadap Subang untuk Subang bisa lebih baik lagi lah kan itu. Ya mudah-mudahan di pilkada ini dari berbagai sisi, dari partisipasi, pelaksanaan ini bisa lebih baik dari pilkada sebelumnya atau mungkin juga bisa belajar dari pemilu yang kemarin. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak Ketua KPU Kabupaten Subang, Pak Abdul Muhyi, atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadi momentum yang bagus buat warga Kabupaten Subang untuk mencari pemimpin yang sesuai harapan tadi, yang bisa meningkatkan tentu saja taraf hidup kesejahteraan. Terima kasih Tribuners juga yang sudah mengikuti bincang-bincang kami. Semoga ini menjadi inspirasi. Kalau ada penyelenggara pemilu yang lain, KPU yang lain yang nonton, semoga ini juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, terima kasih. Saya Adi Sasono pamit undur diri dulu. Sampai ketemu pada wawancara yang lain, tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.